Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang kami hormati, perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Malang. Saya, Muhammad Dudi Prastio dan rekan saya, Saiful Biantoro, izinkanlah kami mempresentasikan karya esai kami yang berjudul Simarisa, Sistem Informasi Rawat Pasien Pasca Stroke di Rumah. Penyakit tidak menular salah satunya adalah stroke, di mana stroke menempati posisi kedua penyebab kematian, dan ketiga sebagai penyebab disabilitas atau kecacatan di seluruh dunia. Dalam Patricia et al. 2019, di Amerika Serikat, terdapat 795.000 orang menderita stroke, dan hampir 130.000 penduduk Amerika Serikat meninggal karena stroke. Adapun prevalensi penderita stroke di Indonesia yang bersumber dari Riskesdas 2018 mengalami kenaikan dari 7% menjadi 10,9%. Sehingga kejadian tersebut menyatakan bahwa stroke sebagai penyakit yang berbahaya dan membutuhkan penanganan serta rehabilitasi yang tepat. Dewan Juri yang kami hormati, stroke merupakan salah satu penyakit yang membutuhkan penanganan karena keadaan yang sulit atau susah disembuhkan. Pasien stroke umumnya mengalami gangguan mental dan fisik, seperti hemiparesis, depresi, dan kurangnya penerimaan diri. Maka, diperlukan pengobatan dan perawatan dalam jangka waktu lama atau yang dikenal dengan penyakit paliatif. Pada pasien dengan perawatan penyakit paliatif akan menimbulkan keterbatasan pada penderitanya. Oleh karena itu, peran serta keluarga sangat diperlukan. Dewan Juri yang kami hormati, keluarga sebagai caregiver pada pasien stroke akan memiliki beberapa tantangan dalam merawat pasien stroke, seperti kurangnya informasi dalam merawat penderita stroke, rutinitas pengobatan yang dilakukan dalam jangka waktu lama, keterbatasan fisik penderita stroke, ikut frustasi akibat kondisi dari salah satu anggota keluarganya yang tidak kunjung sembuh. Perawatan paliatif menjadi bagian dari pelayanan kesehatan yang harus ditingkatkan karena ditujukan dalam peningkatan kualitas hidup pasien dan keluarga yang menjalani penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengusulkan sebuah inovasi guna membantu keluarga merawat pasien pasca stroke di rumah yang dikemas dalam program aplikasi smartphone Simarisa, Sistem Informasi Rawat Pasien Pasca Stroke di Rumah. Konsep aplikasi dan fitur di dalamnya disusun berdasarkan penelitian. Secara sederhana, fitur dalam aplikasinya sebagai berikut. Pada tampilan awal aplikasi, pengguna akan diarahkan untuk mendaftar terlebih dahulu. Pengguna dapat mendaftar menggunakan email pribadi atau juga bisa menggunakan akun Facebook. Setelah mendaftar dan berhasil masuk ke dalam akun, pengguna akan dikenalkan dengan berbagai informasi terkait fitur dalam aplikasi. Berikut ini fitur-fitur dari aplikasi Simarisa. Fitur yang pertama yaitu Ayo Kenali Stroke. Menu yang berisi segala informasi mengenai stroke yang dapat digunakan oleh keluarga lebih dalam mengenal stroke. Dalam menu Ayo Kenali Stroke ini terdapat submenu aplikasi yang berisi pengertian stroke, tanda gejala stroke, dan pencegahan stroke. Hal ini sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan baik pasien maupun keluarga untuk mencegah terjadinya stroke. Fitur ini sejalan dengan penelitian Bakri et al. Tahun 2020 bahwa perlunya pendidikan stroke kepada keluarga untuk meningkatkan pengetahuan keluarga akan stroke. Fitur yang kedua yaitu jadwal pengobatan. Fitur konsumsi obat berisi tentang jadwal dan pengingat minum obat. Hal ini berfungsi untuk membantu pasien dengan dukungan keluarga agar patuh terhadap pengobatan. Sebab kepatuhan merupakan hal yang sangat penting terutama pada pengobatan jangka panjang. Kepatuhan dalam pengobatan akan meningkatkan kualitas hidup pasien. Fitur ini sejalan dengan penelitian Muflihatin et al. 2018 yang meneliti hubungan kepatuhan minum obat dengan kualitas hidup pasien stroke di Samarinda. Didapatkan hasil dari 19 responden terdapat 13 responden dengan kepatuhan minum obat rendah memiliki kualitas hidup dengan kategori buruk. Fitur yang ketiga yaitu latihan relaksasi. Pada menu ini terdapat beberapa pilihan yang bisa digunakan oleh keluarga dalam memberikan perawatan pada pasien stroke untuk mendukung psikologisnya. Ada 5 latihan di dalamnya, yaitu relaksasi nafas dalam, relaksasi otot progresif, terapi merotal Al-Quran, terapi musik, dan guided imagery, di mana dalam pemberian latihan relaksasinya dibingkai dalam bentuk video. Fitur yang keempat yaitu terapi bicara AIUEO. Terapi bicara merupakan tindakan yang diberikan kepada individu yang mengalami gangguan komunikasi, gangguan bahasa bicara,
gangguan menelan. Terapi bicara AIUEO ini bertujuan untuk memperbaiki ucapan supaya dapat dipahami oleh orang lain. Fitur ini menyediakan informasi kepada keluarga bagaimana cara melatih pasien untuk menggerakkan lidah, bibir, otot wajah, dan mengucapkan kata. Fitur ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Unique et al. Tahun 2019, di mana terapi AIUEO terbukti mampu meningkatkan kemampuan bicara pasien pasca stroke di RSU Kertausada Bali. Fitur ini juga dimikai dalam bentuk video. Fitur yang kelima, catat tekanan darah. Hipertensi merupakan salah satu faktor risiko terjadinya stroke berulang, karena hipertensi dapat mengakibatkan pecahnya pembuluh darah di otak, dan ini sangat fatal, karena akan terjadi interupsi aliran darah ke bagian distal. Di samping itu, darah ekstravasal akan tertimbun di pembuluh darah, sehingga akan menimbulkan peningkatan tekanan intrakranial. Sedangkan penyempitnya pembuluh darah otak akan menimbulkan terganggunya aliran darah ke otak, dan sel-sel otak akan mengalami kematian. Maka dari itu, perlunya pemantauan tekanan darah secara rutin, dan keluarga dapat menggunakan fitur ini untuk mencatat hasil pemantauan tekanan darah pasien. Fitur ini mengacu pada penelitian Despitarasi et al. 2020 bahwa hipertensi memegang peran penting dalam kejadian stroke berulang pada penderita pasca stroke. Fitur yang keenam, latihan fisik, ROM, Range of Motion. Merupakan latihan gerak sendi yang memungkinkan terjadinya kontraksi dan pergerakan otot, di mana klien menggerakkan masing-masing persendiannya sesuai gerakan normal baik secara aktif ataupun pasif. Masalah mobilitas yang terjadi pada pasien stroke dapat diatasi dengan memberikan intervensi berupa latihan range of motion. Terdiri 2 latihan fisik, ROM pasif dan ROM aktif. ROM pasif dilakukan kepada pasien stroke dengan bantuan keluarga untuk mengurangi ketergantungan pasien stroke dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Fitur ini mengacu pada penelitian Rahayu 2015 yang menunjukkan bahwa penggunaan ROM mampu meningkatkan kemampuan motorik pasien post-stroke di RSUD Gambiran, Kediri. Fitur ini dibingkai dalam bentuk video dan tulisan sehingga akan memperjelas keluarga dalam memahami materi yang disajikan. Fitur yang ketujuh, konsultasi. Menu konsultasi dapat digunakan oleh keluarga untuk melakukan konsultasi dengan perawat atau fasilitator untuk mempermudah penyampaian hal-hal yang diperlukan oleh keluarga. Hal ini dipertegas dengan penelitian Kosasih et al. 2018. Keluarga dapat melakukan tanya jawab dengan bebas karena adanya fasilitator yang memotivasi keluarga untuk menanyakan hal-hal yang tidak diketahui oleh keluarga pasien tentang stroke. Fitur yang ke-8, pengaturan. Menu pengaturan dapat digunakan oleh keluarga untuk mengaktifkan fitur pengingat dan notifikasi terkait dengan informasi terbarukan tentang artikel kesehatan. Dewan juri yang kami hormati, berikut ini ketika fitur-fitur yang ada dalam menu utama dibuka. Gambar pertama, latihan relaksasi. Gambar kedua, latihan fisik atau ROM. Gambar ketiga, jadwal pengobatan. Gambar keempat, konsultasi. Gambar kelima, pengaturan. Untuk mewujudkan aplikasi ini, lebih lanjut perlu melibatkan berbagai pihak, di antaranya application developer dan validator ahli, di mana application developer ini adalah ahli teknik informatika sebagai pembuat dan pengembang aplikasi, sedangkan validator ahli berguna untuk memvalidasi materi seperti dokter maupun perawat, serta pakar ilmu komunikasi sebagai praktisi pembelajaran dan media. Aplikasi ini juga dipublikasikan ke Play Store serta dilakukan pembaruan atau update untuk meningkatkan kualitasnya. Dengan hadirnya aplikasi ini akan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini dipetegas oleh Hermansyah et al. 2017 bahwa informasi kesehatan berbasis aplikasi dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai kesimpulan, keluarga yang merupakan orang terdekat dengan pasien, di mana pasien stroke membutuhkan bantuan baik secara psikologis maupun fisik, maka Simarisa dapat dijadikan solusi dalam peningkatan pengetahuan, peran, dan keterampilan keluarga dalam merawatnya, sehingga beban atas keluarga berkurang dan pasien memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Simarisa menjadi sebuah solusi yang dapat membantu keluarga Indonesia dalam merawat pasien stroke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.